Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kafa billahi syahida. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melangsungkan kegiatan pembelajaran. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi baru berkaitan dengan tema tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ketika di Mekah. Nanti kita akan mempelajari banyak hal tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah, strategi dakwah Rasulullah di Mekah, dan di saat itu pula kita akan mengetahui bagaimana kita harus bersikap dan bersemangat dalam menegakkan kebenaran. Kita akan mempelajari banyak hal berkaitan dengan perjuangan Rasulullah saat ketika berada di Mekah. Materi ini tidak asing buat kita semuanya. Terlebih, sosok ini adalah sosok yang sangat mulia sekali untuk kita selaku umat Islam. Bahkan sampai beliau atau Nabi Muhammad SAW ditempatkan di urutan pertama dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang mana penulis buku ini adalah bukan bagian dari agama Islam, melainkan di luar dari agama kita. Tapi dia mengakui bahwasannya Rasulullah adalah sosok yang paling terbaik dan nomor satu yang pantas untuk dinobatkan di posisi tersebut. Nah, untuk itu kita patut bersyukur ya. Orang yang di luar agama kita pun mengakui hal tersebut. Tentu kita selaku umatnya, terlebih lagi beliau yang merupakan Khatamul Anbiya atau penutup para nabi dan kelak juga memberikan syafaat, tentu kita harus lebih tahu perjuangan yang beliau lakukan hingga menghantarkan kita kepada dunia yang seperti ini dan kita bisa menikmati indahnya iman, ihsan, dan Islam pada saat ini. Bapak akan masuk ke materi. Bapak akan mengulang lagi berkaitan dengan riwayat Rasulullah dan mungkin ini bisa mengingatkan kalian berkaitan dengan perjuangan Rasulullah. Saat ketika Rasulullah berusia 13 tahun, saat itu beliau pergi bersama pamannya Abu Thalib ke Syam untuk menemani pamannya berniaga. Mereka berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Pendeta tersebut melihat adanya keistimewaan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat pendeta tersebut meramal, dia berkata kepada Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka jagalah dia baik-baik. Ucapan pendeta tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul dengan menerima wahyu pertama di Gua Hira. Pada saat itu, wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah Quran surat Al-Alaq, surat yang ke-96 ayat 1 hingga 5 sebagai berikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, pada saat itu, Rasulullah dalam berbagai riwayat itu banyak cerita ya. Rasulullah saat ketika melihat malaikat Jibril pada saat itu, awalnya malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia biasa. Nah, terus di lain kesempatan malaikat Jibril memunculkan sosok yang sangat besar sekali. Saat ketika sepulangnya Nabi Muhammad dari Gua Hira dan mau kembali ke rumahnya, Rasulullah dipanggil dari berbagai macam sisi. Saat ketika Rasulullah menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, Rasulullah tidak menemui suatu hal apapun. Dan saat ketika Rasulullah mendongakkan kepalanya ke atas, hal yang tidak disangkanya terlihat di depannya, yaitu dia melihat sosok yang tubuhnya besar sekali, seakan-akan seperti di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad pada saat itu takjub melihat secara langsung sosok malaikat Jibril, yang mana Nabi Muhammad menyaksikan wujud Jibril memenuhi cakrawala dari atas langit turun ke bawah, sedangkan sayapnya itu menutupi dan besarnya penciptaan Jibril menutupi ruang antara langit dan bumi.
Pada saat itu malaikat Jibril memperlihatkan jati dirinya. Dan pada saat itu pula karena Nabi Muhammad terkesan dan takjub dengan hal yang pertama kali dia lihat pada saat itu, sehingga Nabi Muhammad seketika langsung pingsan melihat sosok malaikat Jibril yang sangat teramat besar. Adapun substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah, substansi atau pokok isi dari inti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, diantaranya yaitu tentang ketuhanan atau tauhid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan cara berpikir tentang substansi Tuhan. Tuhan yang berupa berhala yang dibuat oleh manusia kemudian disembah, dianggap dapat menolong kesulitan adalah suatu kebodohan. Agama berhala adalah keyakinan masyarakat Mekah yang menyembah patung-patung yang dianggap sebagai anak Tuhan dan dapat memberikan perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak untuk meninggalkan keyakinan tersebut dan beralih pada Islam yang hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, serta menjauhi sikap musyrik. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dititik beratkan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tentang moral dan budi pekerti atau akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak agar sikap dan perilaku jahiliyah kebodohan seperti kebiasaan berjudi, minum khamr, berzina agar ditinggalkan. Kebiasaan buruk tersebut akan menimbulkan permusuhan, pertikaian, dan perusakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau membiasakan berperilaku baik, seperti saling menyayangi, hormat menghormati, dan saling menolong karena sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat baik. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 berbunyi, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah untuk mengajak masyarakat Mekah agar meninggalkan kebiasaan buruk, karena hal tersebut bersifat merusak dan mengganti kebiasaan dengan kebiasaan yang baik, yang positif, seperti saling menghormati, menghargai antar sesama manusia, juga memuliakan kaum perempuan. Yang ketiga, tentang hak asasi manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia untuk saling menghargai sesama umat manusia karena derajat manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita. Dalam Quran surat Al-Hujurat yang menerangkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia, Islam tidak memandang perbedaan hak dan martabat di antara sesama manusia. Hamba saya dengan tuannya, orang berkulit putih dengan berkulit hitam, atau laki-laki dengan perempuan. Yang keempat adalah masalah taklid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada masyarakat Quraisy agar tidak mengikuti perbuatan yang tidak ada dasar atau perintah dari Allah. Firman Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 161 sebagai berikut, yang artinya, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik." Dalam strategi dakwah Rasulullah saat ketika berada di Mekah, penyebaran Islam di Mekah diawali oleh diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dan rasul untuk berdakwah menyampaikan risalahnya. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah dapat digambarkan sebagai berikut. Semula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdakwah kepada keluarga terdekat. Pada saat itu Nabi Muhammad belum ada perintah untuk menyebarkan dakwah secara langsung kepada masyarakat. Setelah turun ayat kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 2, Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah langsung kepada masyarakat secara umum. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Ayat tersebut menjelaskan agar Nabi SAW bangkit untuk memberikan dakwah, menyampaikan apa yang telah diterimanya. Ada 3 hal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memproses Nabi SAW sebelum menyampaikan risalahnya, yaitu yang pertama, pendidikan bagi Nabi SAW. Dalam membentuk pribadi beliau, perhatikan ayat lanjutan surah Al-Mudaththir 3-7 ini. Wa rabbaka fakabbir, wasyabaka fatahhir, warujza fahjur, wala tamnun tastaksir, wali rabbika fasbir. Dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji,
Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Perhatikan pula wahyu yang ketiga yang diturunkan kepada Nabi SAW, surat Al-Muzammil ayat 1 hingga 5. Terdapat pula proses bimbingan terhadap Nabi SAW sebagai berikut. Ya yuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Wahai orang-orang yang berselimut atau Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari. Kecuali sebagian kecil yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ayat tersebut menjelaskan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurangi tidur pada malam hari untuk sholat malam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkan apa yang sudah dia pahami. Allah lah yang akan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pandai membaca dan memahami penjelasan yang dikumpulkan di dalam dadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain memberi perintah agar menyampaikan risalahnya kepada kerabat terdekat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 26. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya terlebih dahulu kepada keluarga terdekat dengan cara bijaksana, tidak kasar, memaksa. Kedua, mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai sifat dan af'al atau perbuatan. Ketiga, mempelajari dasar akhlak Islamiyah serta pantangan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kita dapat mengetahuinya melalui firman Allah berkaitan dengan Quran surat Takasur ayat 102, Al-Humazah ayat 104. Isi kandungannya mengecam mereka menumpuk harta kekayaan. Dan Quran surat Al-Ma'un ayat 107 yang menerangkan orang-orang yang mendustakan agama dan kewajiban menolong fakir miskin serta diharuskan hidup bergotong royong. Proses pembelajaran ini berlangsung kurang lebih 4-5 tahun. Dalam berdakwah, Rasulullah menggunakan dua cara. Yang pertama, ad-dakwah bi asir atau dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan yang kedua, dakwah bi al-jahr atau berdakwah dengan cara terang-terangan. Dakwah Islam secara diam-diam atau sembunyi. Semula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada keluarga, kerabat dekat agar tidak menimbulkan kegoncangan di kalangan masyarakat Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara perorangan dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan dakwah ini dikenal dengan istilah dakwatul afrod, artinya mengajak keluarga dekat atau sahabat karib saja. Darul Arqam dijadikan tempat berdiskusi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang risalahnya antara lain ajakan meninggalkan kebiasaan buruk di masyarakat jahiliyah. Kegiatan dakwah itu membawa hasil. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada beberapa orang. Orang yang pertama kali mengimani kerasulan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antaranya mereka ialah Siti Khadijah, istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Haris, anak angkat Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi. Dalam usahanya melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar As-Siddiq mengajak beberapa sahabat yang bisa dipercaya yang berhasil diajak memeluk agama Islam yaitu sebagai berikut. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah. Melalui beberapa orang ini, ajaran Islam menyebar sedikit demi sedikit. Kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Selain keluarga dan kerabat dekat, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang telah mengenal beliau. Karena orang-orang yang telah mengenal Nabi Muhammad dengan baik tidak akan ragu akan kebenaran yang telah disampaikannya. Selama dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan, Nabi Muhammad membimbing dan memberikan pelajaran mengenai pendidikan tentang Islam kepada pengikut-pengikutnya di rumah salah seorang sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Kegiatan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan karena umat Islam pada saat itu masih lemah dan sangat sedikit jumlahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sangat lemah lembut, bijaksana, masuk akal,
serta ajaran yang sesuai dengan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya, membuat orang-orang yang diajak oleh Nabi Muhammad menerima ajaran tersebut. Adapun ajaran tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, diharamkan melakukan kejahatan, permusuhan, pertikaian, perusakan, tidak berlaku curang, meninggalkan kebiasaan judi, menjauhi perbuatan syirik, menghargai hak asasi kaum wanita dan menghapus perbudakan. Yang kedua, menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenang manusia serta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak setelah meninggal masih ada proses yang harus dilalui oleh umat manusia. Yang ketiga, menerangkan alangkah ruginya bagi manusia yang ingkar atau kafir karena kelak balasannya adalah azab neraka. Sebaliknya, bagi orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan balasan surga. Kegiatan dakwah ini berlangsung dan dilakukan selama 3 tahun. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kenabiannya. Pada saat itu, turun wahyu yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Perintahnya berbunyi sebagai berikut. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung melakukan dakwah secara terbuka di depan orang banyak. Beliau menyeru kepada seluruh kaum yang ada di Mekah, baik dari golongan hartawan, bangsawan, pemimpin kabilah maupun hamba sahaya. Dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini berisi tentang ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan suara yang lantang dan tegas sehingga orang yang mendengarnya akan merasa tertarik. Dalam usahanya menyebarkan agama Islam secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu mengajak kaum kerabatnya untuk masuk ke dalam Islam. Nabi Muhammad mengundang dan mengadakan pertemuan dengan keluarga dan kerabat dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Naufal, dan Bani Abdusyam. Dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa beliau diutus untuk menyebarkan ajaran yang membahagiakan di dunia dan akhirat, yaitu Islam. Dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad meminta bantuan kepada keluarga untuk menyebarkan agama Islam. Salah seorang di antara keluarga dan kerabat dalam pertemuan tersebut yang membantu menyebarkan agama Islam adalah Ali bin Abi Thalib yang berkata, "Wahai Rasulullah, saya bersedia menjadi penolong yang setia." Setelah di antara kerabatnya terdapat orang yang bersedia membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Abu Lahab sangat murka. Menurutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dipenjarakan karena dia telah menghina dan mencela ajaran nenek moyang mereka. Dalam pertemuan tersebut, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, berkata dengan lantang bahwa selama ia masih hidup, ia akan tetap melindungi Muhammad. Mendengar ucapan Abu Thalib tersebut, Abu Lahab merasa gentar dan akhirnya bubarlah pertemuan tersebut. Mulai saat itu, Abu Thalib menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW dari gangguan kaum kafir Quraisy. Walaupun Abu Thalib tidak masuk agama Islam, tetapi beliau berusaha melindungi Nabi Muhammad. Abu Thalib melakukan hal tersebut karena beliau sangat menyayangi keponakannya. Adapun substansi dakwah Rasulullah SAW pada periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Allah. Yang kedua, ajaran untuk percaya kepada para malaikat, Rasul, kitab-kitab Allah, dan takdir. Yang ketiga adalah ajaran untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, ajaran untuk meninggalkan peribadatan saat itu, yakni menyembah berhala. Yang kelima, ajaran tentang persamaan hak dan keadilan. Dakwah di atas Bukit Sofa. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Setelah masyarakat berkumpul, Nabi Muhammad SAW kemudian naik ke puncak bukit dan berdakwah dengan suara keras. Nabi Muhammad SAW menyerukan agar masyarakat Mekah menyembah kepada Allah dan mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Beliau juga menyerukan agar masyarakat Mekah tidak lagi menyembah berhala-berhala sebagai Tuhan mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajakan tersebut, maka ramailah masyarakat Mekah. Di antaranya ada pihak yang percaya terhadap beliau dan ada pula pihak yang menolak, terutama Abu Lahab. Abu Lahab merasa tidak senang dan bersikap sangat marah di hadapan Muhammad. Ia mencela, menghina Nabi Muhammad seraya berkata, "Hai Muhammad, hanya untuk itukah engkau panggil kami kemari? Celakalah engkau." Saat ketika peristiwa tersebut berlangsung dan saat ketika Abu Lahab menyatakan hal tersebut dengan mencela dan menghina Nabi Muhammad, maka turunlah sebuah firman Allah yang berbunyi,
dalam Quran surat Al-Lahab ayat 1 hingga 5. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dan sabut yang dipintal. Adapun reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, pada umumnya masyarakat kafir Quraisy tidak suka dengan kehadiran dan ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Sebagian mereka sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad. Abu Lahab mengajak dan menghasut kaum kafir Quraisy untuk membenci dan menolak agama yang diajarkan Muhammad. Keinginan Abu Lahab adalah menangkap dan membunuh Nabi Muhammad agar tidak menyebarkan ajaran Islam. Pada suatu hari, Abu Thalib mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy agar membujuk Nabi Muhammad menghentikan gerakan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Mereka mengancam akan membunuh Nabi Muhammad dan orang-orang yang melindunginya. Abu Thalib tidak suka melihat keponakannya mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, ia berkata, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaum kafir Quraisy telah datang kepadaku dan meminta agar aku menghentikan usaha dakwahmu. Aku memohon agar engkau memelihara dirimu dan janganlah engkau membebani diriku dengan hal-hal yang aku tidak mampu melakukannya." Ketika mendengarkan perkataan pamannya itu, dengan lembut Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di atas tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, maka aku tidak akan menghentikannya sehingga Allah memberikan kemenangan atau aku binasa dalam berjuang." Setelah mendengarkan jawaban dari Nabi Muhammad, Abu Thalib berkata, "Wahai keponakanku, pergilah dan katakanlah apa yang engkau anggap benar. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada mereka." Tidak berhasilnya bujukan kaum Quraisy kepada Abu Thalib mengakibatkan semakin gencarnya tekanan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Beliau sering dicemooh, bahkan dianggap sebagai orang gila, tukang sihir, pengacau masyarakat. Akan tetapi Nabi tidak pernah menyerah dan putus asa. Beliau tetap bersabar dan bersemangat dalam menjalankan dakwahnya. Hari demi hari, dakwah Nabi Muhammad SAW pun semakin gencar dan terang-terangan, sehingga masyarakat Mekah yang tertarik dan memeluk ajaran tersebut semakin bertambah. Keadaan inilah yang menyebabkan kaum kafir Quraisy semakin marah. Beberapa kali usaha kaum kafir Quraisy untuk menghentikan kegiatan dakwah Rasulullah dilakukan, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Setelah mereka gagal melakukan tekanan-tekanan terhadap Nabi Muhammad dan Abu Thalib, kaum Quraisy mengirim seorang utusan yang bernama Utbah bin Rabi'ah membujuk Nabi Muhammad SAW. Utbah bin Rabi'ah adalah seorang ahli dalam bersilat lidah dan mempengaruhi. Dia berkata penuh rayuan, "Wahai Muhammad, jika engkau melakukan pekerjaan ini karena engkau ingin memperoleh kekayaan, maka kami berjanji akan memberimu harta yang sebanyak-banyaknya. Jika engkau menghendaki wanita, maka akan kami pilihkan wanita yang tercantik di negeri ini. Dan jika engkau menghendaki kerajaan, kami akan memberimu kedudukan dan kami akan angkat menjadi raja kami semua. Semua yang engkau kehendaki akan kami turut, asalkan engkau berhenti dalam berdakwah menyebarkan ajaran agamamu." Dengan bijaksana, Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku akan tetap menyebarkan agama Islam karena ini adalah perintah Allah." Demikianlah perjuangan Rasulullah SAW dalam berdakwah pada periode Mekah. Segala cobaan dan rintangan dihadapinya dengan sabar dan tabah, serta senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Nabi Muhammad SAW tetap istiqomah dalam berdakwah. Dia tidak pernah gentar dan juga tidak terpengaruh oleh bujukan harta, tahta, dan wanita. Adapun beberapa keteladanan yang dapat diambil dari cara dakwah Nabi SAW dalam membina umat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad disampaikan dengan lembut, tidak kasar, dan memaafkan mereka jika ajakannya ditolak. Hal ini diinformasikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadun ghalidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah
Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nabi Muhammad berdakwah tidak memaksa apalagi merusak. Beliau berdakwah dengan penuh bijaksana. Beliau juga berdiskusi dengan umat untuk menggunakan akalnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketiga, Nabi SAW selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, seperti saat berdiri, duduk, atau berbaring. Bukan saja ingat tetapi juga patuh melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan takut akan azab Allah. Yang keempat, Nabi SAW senantiasa melaksanakan 5 rukun Islam dan melestarikan sunnahnya dengan bimbingan Al-Quran. Yang kelima, Nabi SAW senantiasa konsisten dan komitmen menuhankan Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Menyekutukannya merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Yang keenam, Nabi SAW senantiasa menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran berdasarkan tuntunan Al-Quran. Yang ketujuh, Nabi SAW senantiasa berjihad di jalan Allah berdasarkan Quran surat Al-Furqan ayat 52 yang berbunyi, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat dan perjuangan yang besar. Dengan semangat perjuangan yang besar. Banyak hikmah yang tentunya kita bisa petik dari perjuangan Rasulullah saat ketika berada di Mekah. Semoga hal ini bisa menggugah semangat kita agar senantiasa menjaga muruah atau kehormatan dari agama kita. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang senantiasa memperjuangkan ajaran agama kita, sebagaimana Rasulullah yang berusaha menjaga ajaran tersebut hingga sampai kita mengenal nikmatnya dari agama yang kita anut ini. Terima kasih. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Kalian juga bisa menambahkan literasi dengan membaca modul yang Bapak beri. Di situ masih ada beberapa hal yang tentunya Bapak tidak sampaikan di sini karena materi ini cukup banyak. Maka kalian butuh membaca lagi di modul yang Bapak beri untuk menambah wawasan kalian dalam mengetahui perjuangan Rasulullah saat berada di Mekah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.